Baiklah pemirsa Dalwa TV, kita akan melanjutkan lagi kisah yang tadi kita bacakan bersama-sama. Si suami tadi nggak senang lihat istrinya dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Akhirnya si suami mengatakan, saya akan berbuat sesuatu biar istri saya ini malu. Saya akan mempermalukan istri saya. Ya, ini artinya biar istri saya tidak menyangka, tidak menyangka bahwasanya dengan bismillah ini semuanya aman. Gitu. Maka fadafa'a ilaiha surratan. Si suami tadi menitipkan kantong kepada istrinya. Kantong yang berisi harta. Faqala laha ihfadhiha, jagalah kantong ini. Amankan kantong ini, isinya harta. Nanti suatu waktu saya akan ambil lagi. Jaga benar-benar, jangan sampai hilang. Fawada'atha fi mahallin wa ghattatha. Ya. Si istri seperti biasanya ketika mau ngambil kantong tadi baca bismillah. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah menerimanya, si istri tadi membuka lemarinya, baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum meletakkan kantong tersebut ditaruh di belakang di satu tempat, membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ditutup sesuatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Ditutup rapat sudah. Nggak ada orang tahu. Suaminya juga tidak tahu. Ya. Setelahnya aman. Setelah itu sebelum selesai, baca bismillahirrahmanirrahim lagi. Lemarinya ditutup bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menutup lemari. Faghafalaha. Kemudian si suami tadi membuat istri tadi lalai. Dipikir lalai sudah tidak perhatian dengan barang tersebut. Ya. Wa akhadha surrah wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Setelah si istri tadi lalai, setelah menyimpannya sudah seakan tidak berjalan beberapa waktu, suami tadi mengambil kantongnya, dibuka lemari tadi, dibongkar, dicari-cari, dapatlah kantong tadi itu. Setelah dapat kantong tadi itu, dilempar kantong tadi, dibawa ke belakang, dilempar ke sumur yang ada di rumahnya. Dilempar ke sumur yang ada di rumahnya. Setelah dilempar sumur juga tenang, bikin rapi lagi, kembali suaminya. Wa akhadha surrah wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi dariha. Thumma talabaha minha. Setelah beberapa hari dibuang itu kantong tadi. Kemudian si suami itu minta sama si istri tadi. Wahai istriku, kantong yang kemarin aku titipkan berisi harta, di mana kantong itu? Ya, di mana kantong itu? Si istri mengatakan, oh ya, ada di lemari. Aku akan mengambilnya. Ya, faja'at ila mahalliha wa qalat bismillah. Fa amara Allah Ta'ala Jibril an yanzila sari'an wa yu'idu surra ila makaniha. فوضعت يدها لتأخذها فوجدها كما وضعتها فتعجب زوجها وتاب إلى الله تعالى. Masya Allah. Ya. Dikatakan di sini, diceritakan ketika si suami tadi memerintahkan, wahai suamiku, wahai istriku, kantong yang aku kasih kemarin itu, di mana kantong itu? Saya membutuhkannya. Oh ya, sebentar saya ambilkan. Istri nggak tahu apa-apa. Suami tadi rencana dibuang ke sumur biar malu tadi. Ketika istrinya buka lemari lagi dengan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, di waktu itu diceritakan di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun cepat mengambil kantong tadi itu dan mengembalikan ke lemari ke tempat asalnya. Si istri nggak tahu apa-apa. Istri ketika mengambil kantong tersebut, dilihat masih ada kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat masih ada kantongnya. Dikembalikan ke suaminya. Maka si suami merasa kaget dengan itu semua. Suaminya kaget. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa? Saya ini akan membuat malu. Seakan-akan ketika istrinya tadi mengambil barangnya,
melihat barangnya nggak ada, suami akan menegur. Tuh, engkau menganggap dengan bismillah semuanya akan aman. Ini buktinya. Saya titipkan kantong kepada kamu, saya nggak tahu tempatnya. Kamu yang nyimpan kantong itu, kamu baca bismillah, nggak taunya itu hilang begitu saja itu kantongnya. Akan tetapi kejadian di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun cepat mengambil kantong yang dibuang ke dalam sumur dan mengembalikan ke dalam lemari tadi. Ketika dikembalikan si suami kaget, dia mengakui bahwasannya benar-benar aman, aman ketika sesuatu dimulai dengan pembacaan bismillah. Akhirnya si suami menyesali dan suami tobat dari waktu itu, dan pun suami dikatakan bahwasannya di waktu itu, setelah itu suami pun untuk ikut ketika akan memulai sesuatu baca bismillah. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di sini sungguh menunjukkan sungguh mulianya bismillah. Ya, segala sesuatu apabila dimulai dengan bismillah akan berkah, ya, akan aman. Lihat istri tadi, mau apa-apa di rumahnya, mau ngambil sesuatu baca bismillah, mau ini baca bismillah, mau ini baca bismillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan malaikat Jibril menunjukkan ini suatu hal yang sangat-sangat sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Ya. Menunjukkan seakan-akan ada karomah dari si istri tadi itu. Ini kelebihan daripada orang-orang yang selalu membaca bismillah di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Begitu juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa ajdam, wa fi riwayah abtar, wa fil ayat aqta." Ya. Segala sesuatu segala sesuatu apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka dikatakan itu segala sesuatu itu seperti sesuatu itu akan cacat. Dikatakan oleh ulama golilul barokah. Ya, golilul barokah. Golilul barokah. Ini apabila kita ingin memulai sesuatu, tapi dikatakan di sini dalam masalah bab ibadah saja ya. Umpama kita ingin mengarang kitab, menulis kitab tanpa kita membaca bismillah, tanpa kita menulis bismillah di dalam karangan kita, maka dikatakan kurang berkah karangan tersebut. Tetapi kita tidak boleh suudzon juga apabila ada kitab-kitab yang kita baca, kita baca, kita dapati nggak ada tulisan bismillahnya, langsung aja alhamdulillah. Jangan kita katakan wah ini mu'alif nggak ngamalin kullu imrin la yubda'u bismillah itu apa? Fahuwa aqta, ya. Kullu amrin dibalin lah ya. Kullu amrin dibalin. Ini nggak ngamalin si mu'alif ini. Jika kita tidak bisa memfokus itu, nggak boleh ya. Kita harus tetap husnudzon karena dikatakan bahwasannya bisa si mu'alif tadi memulai mengarang kitab bismillahnya itu dengan lisannya beliau, bukan dengan tulisannya. Sebelum mereka mengatakan bismillah, baru mereka memulai menulis kitab tersebut. Jadi setiap kita baca kitab nggak ada tulisan bismillahnya, jangan gampang-gampang suudzon di sana. Harus tetap husnudzon bahwasanya si mu'alif membaca bismillah itu di dalam lisannya, bukan di tulisannya. Jadi untuk kita apabila kita ingin menulis pengarang apa saja, jangan sampai kita tinggalkan bismillah tersebut. Karena apabila kita tinggalkan bismillah tersebut, dikatakan di dalam hadis kurang keberkahan di dalam karangan kita nanti. Ya. Ini diceritakan bahwasannya pertama kali yang membaca bismillah adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, innahu Sulaiman wa innahu min bismillahirrahmanirrahim. Itu Nabi Allah Sulaiman adalah pertama kali yang mencetuskan bismillah. Bahkan juga di waktu makan kita juga disunahkan untuk baca bismillah. Ya.
Kita sunahkan juga membaca bismillah. Sampai katakan di dalam hadis, inna syaitan yastahillut ta'am alla yudhkar ismullah alaih. Bahwasanya setan ini selalu mencari tempat makan yang mana tempat tersebut tidak dibacakan bismillah. Oh, itu tempatnya setan. Ya, kan hati-hati. Kalau kepengen makanannya aman dari setan, selalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan di waktu itu ada satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini makan terus. Ketika selesai daripada makannya, masih tersisa satu lukma. Tersisa satu suap. Ketika ingin makan satu suap, sahabat tadi dari pertama makan nggak baca bismillah. Ketika mau makan satu suap tadi baru sahabat mengatakan bismillahi awwalu akhiru. Ya. Kalau kita lupa di awal-awal, kita ingatnya di tengah-tengah atau di akhir, kita disunahkan baca bismillahi awwali wa akhiri. Bacalah bismillah tadi si sahabat tadi. Setelah baca bismillah, Rasulullah melihat sahabat tersebut, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa, dikatakan oleh sahabat lain, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ketawa?" Rasulullah mengatakan, "Iya, aku melihat setan yang ada, yang tadi makan makanannya langsung memuntahkan makanan tersebut setelah sahabat ini membaca bismillah." Ini anjuran kita juga untuk selalu membaca bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita mau makan, setiap kali kita mau minum, dan itu bab juga yang disunahkan. Ya. Kita makan. Kalau kita nggak baca bismillah, dikatakan di situ kita dibantu makannya sama setan. Ya. Akhirnya kita paling kalau memang kenyang ya kenyang sudah, tapi nggak dapat apa-apa. Makan adalah bab hal yang mubah. Ya, makan bab yang mubah, hal yang mubah. Akan tetapi ketika di dalam makannya kita selalu baca bismillah, maka makan tersebut kita bisa mendapatkan pahala di makan-makannya kita. Ya. Berapa ribu kali kita makan, kita nggak baca bismillah, nggak dapat apa-apa. Tapi di setiap kali kita makan, walaupun cuma makan buah, walaupun cuma makan cemilan, kalau kita baca bismillah, kita akan mendapatkan pahala di sana. Kan sayang, sama-sama makan, yang ini nggak dapat pahala, yang ini dapat pahala. Ya harus kita bedakan daripada makannya kita itu. Jangan sampai. Begitu juga amalan-amalan lain, mandi, tidur, itu perbuatan-perbuatan mubah semua. Apabila kita tidak berniat di dalam mandinya kita tidak niat di dalam tidurnya kita nggak dapat apa-apa. Kalau umpama kita niat di dalam mandinya kita niat di dalam tidurnya kita akan mendapatkan pahala. Nah, berapa tahun sudah? 10, 15 tahun sudah kita makan, 15 tahun kita minum, 15 tahun kita tidur. Kita tidak bersertai dalamnya niat. Maka nggak dapat apa-apa, kan sayang banget. Coba dari dulu kita niat, sudah bergunung-gunung kita punya pahala. Ini perbuatan-perbuatan mubah seperti ini, semua perbuatan mubah harus dibarengi dengan niat. Semakin banyak niat, semakin juga banyak pahalanya. Ya, seperti saya niat makan biar dengan baca bismillah sudah dapat niat. Apa dapat pahala? Nanti saya pakai niat lagi. Saya niat makan biar saya kuat di dalam beribadah. Saya niat makan biar dijauhkan dari kemaksiatan. Saya niat makan biar dijauhkan daripada dosa-dosa. Nah ini. Semakin banyak niat juga, semakin dia banyak mendapatkan pahala. Itu yang harus kita perhatikan. Sampai diceritakan ada 2 setan. Ya, ada 2 setan ini. Setan bertemu. Satunya besar, satunya kecil. Satunya besar, satunya kecil. Akhirnya setan yang kecil yang kurus itu mengatakan kepada setan yang besar, "Wahai, kita ini sahabat dulu, kita lama tidak berjumpa. Kok bisa besar seperti ini?" Maka setan yang besar mengatakan, "Iya, di tempatku, yang tempat aku makan itu, orang yang aku tunggu, dia tidak pernah membaca bismillah. Akhirnya aku selalu makan sampai aku gemuk ini. Lah engkau kok bisa kurus seperti ini?" "Iya, orang yang aku tunggu ini, manusia yang aku selalu bersamanya nih,
Orang yang selalu baca bismillah. Akhirnya saya tidak bisa membantu di dalam makannya dia. Akhirnya ketawa setan yang gemuk tadi. Itu menunjukkan akan faedahnya, akan manfaatnya orang-orang yang selalu memulai makan dengan bismillah. Hadirin pemirsa Dakwah TV yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita ambil pelajaran dari kisah ini, dari cerita ini, agar kita memulai sesuatu dengan bismillah. Hadirin rahimakumullah, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Alkisah Dakwah TV.